Koleksi benda antik telah lama menjadi minat bagi para kolektor dan penggemar sejarah di seluruh dunia. Namun beberapa benda antik ini bisa mencapai harga yang sangat fantastis di lelang karena nilai sejarah, kelangkaan, dan keindahannya. Nah, video ini akan mengulas benda-benda antik paling mahal sepanjang masa, yang akan memberikan wawasan tentang nilai dan sejarah di balik setiap karya yang luar biasa ini. Seberapa mahal benda-benda ini? Mari simak ulasannya pada video berikut ini. The Harrington Commode adalah sebuah lemari antik bergaya rokoko yang dibuat oleh pembuat furnitur terkenal, yaitu Thomas Chippendale pada abad ke-18. Commode ini berasal dari era Georgian di Inggris, yang merupakan periode ketika gaya desain furnitur sangat dipengaruhi oleh arsitektur klasik dan seni. Harrington Commode ini terkenal karena detail, rumit, dan pengerjaannya yang luar biasa, dan pernah dimiliki oleh keluarga bangsawan Inggris yang menambah nilai sejarah dan prestis pada benda tersebut. Pada tahun 2010, meja ini dilelang dengan harga 5,8 juta dolar, atau setara dengan 90 miliar rupiah, dan menjadikannya salah satu furnitur antik termahal yang pernah dijual di Inggris. Patung Buddha Vairocana ini berasal dari dinasti Yuan pada tahun 1271 sampai 1368. Pada periode ini adalah sebuah periode penting dalam sejarah Tiongkok yang dipimpin di bawah Kekaisaran Mongol yang didirikan oleh Kubilai Khan. Patung Buddha dari dinasti Yuan ini adalah salah satu patung perunggu terbesar dari era itu yang masih ada. Patung ini terkenal tidak hanya karena ukuran dan detail yang luar biasa, tetapi juga sebagai simbol spiritual yang kuat dan mencerminkan pengaruh Buddhisme di Cina selama dinasti Yuan. Patung ini berhasil dilelang dengan harga 14,2 juta dolar atau setara 220 miliar rupiah di Hong Kong pada tahun 2006 dan menjadi salah satu patung antik termahal di dunia. Kuda sangat penting dalam budaya dan militer pada masa dinasti Tang, sehingga karya seni yang menggambarkan patung kuda sering dianggap mewakili kejayaan dan keagungan. Patung-patung kuda dari dinasti Tang dikenal karena proporsinya yang sempurna dan sangat mencerminkan kejayaan peradaban Tiongkok kuno sehingga memiliki nilai sejarah yang tinggi. Nilai artistik dari Tang Horse and Rider ini diakui secara global. Gaya dan bentuknya sering dianggap sebagai representasi seni klasik Tiongkok yang mendefinisikan pencapaian artistik dalam sejarah seni dunia. Patung kuda Tang Horse and Rider ini terjual dengan harga 19,6 juta dolar atau setara 304 miliar rupiah yang dilelang pada tahun 1997, menjadikannya salah satu karya seni kuno Cina yang paling dihargai. Artemis dan Stag adalah patung perunggu Romawi yang ditemukan di Italia pada abad ke-16. Patung ini menggambarkan Dewi Artemis yang berdiri di samping seekor rusa. Artemis adalah dewi perburuan dan alam dalam mitologi Yunani dan Romawi, itulah sebabnya patung ini sangat berharga secara simbolis dan budaya. Patung ini adalah salah satu contoh patung perunggu kuno dari zaman Romawi yang sangat langka. Banyak patung perunggu dari periode kuno telah hilang atau dilebur, menjadikan setiap patung yang bertahan dalam kondisi baik menjadi sangat berharga. Kelangkaannya membuat patung ini sangat diminati oleh kolektor dan museum. Patung ini berhasil dilelang di Sotheby's di New York pada tahun 2007 dengan harga 28,6 juta dolar atau setara 444 miliar rupiah dan menjadi salah satu benda seni Romawi kuno paling mahal yang pernah dilelang. Leonardo da Vinci adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah seni dan ilmu pengetahuan. Selain itu, ia juga dikenal sebagai seorang ilmuwan, insinyur, dan pemikir yang brilian. Dan kodeks ini mencerminkan kecerdasan multidisipliner yang luar biasa. The Codex Leicester adalah sebuah manuskrip ilmiah karya Leonardo da Vinci yang terdiri dari 72 halaman yang menjelaskan berbagai catatan ilmiah da Vinci tentang air, geologi, astronomi, dan cahaya.
Manuskrip ini menunjukkan pemikirannya yang jauh melampaui zamannya. Leonardo membahas fenomena alam seperti pergerakan air, erosi, fosil, dan bahkan teori mengenai bulan yang menerangi bumi. Pemikiran-pemikiran ini merefleksikan visinya yang sangat maju untuk ilmu pengetahuan pada era Renaissance. Pada tahun 1994, manuskrip ini dibeli oleh Bill Gates dengan harga 30,8 juta dolar atau setara 478 miliar rupiah dan menjadikannya salah satu benda antik paling mahal di dunia. Pada masa dinasti Qing, kerajinan tangan mencapai puncak kejayaannya dan semua kerajinan tangan pada masa itu dibuat dengan teknik yang sangat halus dan rinci. Artefak dari periode ini memiliki nilai sejarah yang tinggi karena mereka adalah saksi bisu dari peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Kekaisaran Tiongkok. Kendi jadeit dari dinasti Qing dibuat oleh para pengrajin yang sangat ahli pada 1644 sampai 1912 ini memiliki sejarah panjang yang terhubung dengan dinasti Qing, yang sekaligus sebagai dinasti terakhir dalam sejarah Tiongkok. Kendi ini merupakan salah satu karya seni giok yang paling rumit dan paling indah yang pernah dibuat dengan kualitas tinggi dan sulit ditemukan. Kendi ini dibuat untuk istana kekaisaran dinasti Qing pada masa itu. Pada tahun 2011, kendi ini dilelang dengan harga 34,2 juta dolar atau setara 531 miliar rupiah dan menjadi salah satu benda antik paling mahal dari dinasti Qing. Porselen dinasti Ming dikenal sebagai chicken cup. Benda antik ini adalah cangkir kecil yang dibuat pada masa dinasti Ming sekitar abad ke-15. Cangkir ini dihiasi dengan gambar ayam jantan dan betina yang menjadi simbol keindahan dan kelimpahan. Cangkir ini sangat langka karena hanya sedikit yang berhasil diproduksi dan lebih sedikit lagi yang bertahan hingga saat ini. Jumlahnya sangat terbatas, membuatnya menjadi benda yang sangat dicari oleh kolektor di seluruh dunia. Pada tahun 2014, cangkir ini terjual dalam lelang di Hong Kong dengan harga 36,3 juta dolar atau setara 536 miliar rupiah, menjadikannya salah satu porselen Cina termahal yang pernah terjual. The Badminton Cabinet adalah salah satu karya furnitur paling terkenal dan berharga di dunia yang memiliki nilai tinggi. Lemari ini dibuat oleh pengrajin Florentin Italia dan di bawah arahan dari keluarga Medici, yaitu keluarga bangsawan yang terkenal dengan dukungannya terhadap seni dan budaya selama masa Renaissance pada abad ke-18, dan furnitur ini merupakan contoh luar biasa dari furnitur barok. The Badminton Cabinet dihiasi dengan batu mulia, gading, dan detail emas yang menjadikannya salah satu karya seni dekoratif paling spektakuler dari masanya. Kabinet tersebut disimpan di Badminton House di Gloucestershire, Inggris, selama lebih dari 2 abad dan telah memecahkan rekor harga lelang 2 kali. Pertama pada tahun 1990, yang ketika itu dijual seharga 8,58 juta pound sterling atau setara 174 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2004 dijual kembali di Christie's seharga 19 juta pound sterling atau setara 387 miliar rupiah dan menjadikannya salah satu furnitur paling mahal yang pernah dijual. Mesir kuno adalah salah satu peradaban tertua di dunia, dan artefak yang berasal dari periode ini memiliki nilai sejarah yang luar biasa. Patung kepala singa Mesir kuno adalah salah satu artefak Mesir kuno yang paling langka, karena kepala singa diukir dengan presisi tinggi dan terbuat dari bahan berkualitas tinggi, seperti granit hitam, basalt, atau batu kapur, yang merupakan material yang sangat tahan lama dan langka. Patung ini berasal dari periode Firaun dan ditemukan di kawasan Luxor yang terletak di tepi timur Sungai Nil. Banyak patung dan artefak Mesir kuno hilang atau hancur karena perang, penjarahan, atau peristiwa alam. Oleh karena itu, setiap patung yang berhasil bertahan selama ribuan tahun menjadi sangat bernilai. Pada tahun 2008, patung kepala singa berhasil dilelang dengan harga 57,2 juta dolar atau setara dengan 888 miliar rupiah dan mencatatkan rekor sebagai salah satu artefak Mesir kuno paling mahal.
Salvator Mundi diperkirakan dilukis oleh Leonardo da Vinci sekitar tahun 1500, pada masa puncak Renaissance Italia. Lukisan ini dianggap sebagai salah satu mahakarya Leonardo da Vinci yang menggambarkan Yesus Kristus memegang bola kristal. Lukisan dengan tema religius ini dihargai lebih tinggi karena pengaruh spiritual dan historisnya. Karya ini juga memiliki nilai artistik yang sangat tinggi karena Leonardo terkenal dengan keahliannya dan detailnya yang luar biasa. Salvator Mundi sempat hilang dan ditemukan kembali pada tahun 2005 setelah dianggap hilang selama beberapa abad. Pada tahun 2017, Salvator Mundi dilelang di Christie's dengan harga mencengangkan yaitu $450 juta atau setara dengan 6,9 triliun rupiah, dan menjadikannya salah satu benda antik termahal yang pernah dijual. Benda antik yang paling mahal di dunia bukan hanya sekedar barang-barang berharga, tetapi juga warisan sejarah dan budaya yang sangat bernilai. Dari karya seni kuno hingga furnitur dekoratif mewah, setiap benda menceritakan kisah masa lalu yang kaya dan terus dihargai hingga kini. Dengan kelangkaan, kualitas, dan nilai sejarah yang luar biasa, benda-benda antik ini tetap menjadi ikon kekayaan dan prestis di dunia seni dan koleksi.